China's an abuser, but the European Union is very... The US provides over 50% of our LNG. The trade volume between us is... Pemirsa semua, diplomasi sawit Indonesia mengguncang dunia. Dulu, sawit di Indonesia dianggap merusak hutan, bahkan diboikot habis-habisan oleh negara Eropa. Namun pada kenyataannya, sekarang dunia menjadi terbalik. Negara-negara Afrika bahkan berebut minta pasokan sawit dari negara Indonesia. Ini bukanlah masalah soal dagang biasa, tapi ini salah satunya strategi diplomasi global yang membuat Eropa dan Amerika mulai kehilangan pengaruh. Wah, ternyata luar biasa ya. Sawit Indonesia sudah lama menjadi target kampanye hitam dari negara barat. Dulunya, mereka tuduh Indonesia merusak lingkungan alam, bikin deforestasi, dan lain-lain sebagainya yang menjadi sebuah alasan. Namun pada kenyataannya data yang berbicara bahwa minyak kelapa sawit jauh lebih efisiensi dari minyak nabati lainnya. Bahkan bisa mencapai 4-5 kali lipat keuntungannya daripada minyak biasa lainnya. Selama ini kita ditekan oleh Uni Eropa. Kita diberikan pajak yang tinggi oleh negara-negara tersebut. Bahkan ekspor minyak sawit pun sulit. China's an abuser, but the European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They don't take our cars. They don't take our cars at all. They don't take our farm products, essentially. They don't take very much. We have a $350 billion deficit with the European Union. They treat us very, very badly, so they're going to be in for tariffs. The US provides over 50% of our LNG. The trade volume between us is 1.5 trillion euros, representing 30% of global trade. A lot is at stake for both sides. So, ternyata lebih dari 20 juta jiwa rakyat Indonesia sudah terpenuhi oleh hasil sawit ini. Mulai dari petani hingga buruh sawit. Sedangkan mereka tidak ada potensi untuk sawit, sehingga kebanyakan mereka menyerang sektor perdagangan sawit dunia. Namun, dunia jadi berubah sekarang. Saat terjadinya perang Rusia-Ukraina, bikin pasokan pangan dunia terguncang, yang mana harga minyak nabati naik signifikan, dan negara-negara berkembang lainnya mulai merasa kesulitan menyuplai bahan-bahan pokok. Nah, di saat itulah kesempatan bagi Indonesia mulai bangkit. Hingga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tahun ini, tahun 2025, siap ambil momen di langkah ini. Menurut Presiden, pangan adalah senjata bagi dunia. Maka, dimulailah diplomasi sawit, dan merupakan langkah awalnya saat ini adalah benua Afrika. Di tahun 2025 ini, Indonesia resmi membuka ekspor sawit di 12 negara benua Afrika, Nigeria, Kenya, dan Afrika Selatan. Nah, hubungan dagang inilah yang menjadi langkah-langkah yang strategis, sehingga Eropa dan Amerika Serikat menjadi was-was dalam hal ini. Yang mana dulunya pengaruh besar Amerika Serikat terhadap Afrika sangatlah besar melalui bantuan-bantuan dan pinjaman-pinjaman. Namun, sekarang Afrika mendapat terobosan baru, yaitu Indonesia. Nah,
Negara-negara yang dulunya anti sawit sekarang sudah berubah arah. Uni Eropa akhir-akhir ini sudah mulai negosiasi. Mereka menyadari bahwa Indonesia sudah kuasai pasar Afrika. Ini baru permulaan bagi Indonesia mengguncang pasar dunia dan memahami peta geopolitik global bagi seluruh dunia. Produksi sawit Indonesia akhir-akhir ini mencapai 56 juta ton per tahun, dan hal ini tentunya bisa menguasai lebih dari 60% pasokan minyak dunia. Sedangkan Eropa dan Amerika kini kebingungan karena ini bisa jadi senjata stabilitas pangan bagi negara-negara sekutunya. Indonesia gak cuma ekspor minyak sawit mentah. Kini, Indonesia juga mendorong hilirisasi seperti biofuel, kosmetik, dan lain-lain. Semuanya sudah memakai bahan baku sawit, sehingga ini menjadi nilai tambah bagi negara Indonesia. Inilah kabar baik bagi Indonesia. Petani sawit yang dulunya selalu rugi, kini ekspor naik kembali dan pendapatan negara pun ikut naik. Sawit menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi dari perdesaan. Nah, dunia sekarang sadar bahwa Indonesia menjadi penyelamat pangan global. Buat negara Afrika, sawit Indonesia menjadi solusi. Mereka bisa dapat harga pangan lebih murah dan stabil, dan tidak tergantung negara-negara barat. Nah, beruntunglah kita jadi negara Indonesia yang hutannya masih luas. Sawit menjadi senjata bagi Indonesia, dan beberapa negara berkembang mulai negosiasi ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka karena harga lebih murah dan lebih stabil. Setelah benua Afrika, Kenya, target Indonesia juga masih banyak lagi seperti Bangladesh, Pakistan, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Sawit Indonesia bukan hanya sekedar komoditas, tapi sumber pangan dan sumber energi bagi dunia. Nah, betapa bangganya Indonesia menjadi salah satu negara sumber pangan dunia saat ini, yaitu yang bersumber dari minyak sawit yang bisa mempengaruhi pasar global dunia. Sebab itu pemirsa, demikian dulu informasi dari saya. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua, dan sampai berjumpa ke video selanjutnya.